Karena alam semesta yang sudah berkelimpahan ini, menurut Mas Riko, apakah kita tetap perlu menabung dan investasi untuk masa depan? Atau hanya perlu mengalir apa adanya dan ketika kita perlu atau ingin, maka alam akan memberi apa yang kita inginkan? Itu pertanyaannya bagus. Ya. Nah, ketika kita ada di lautan dan alirannya menabung, ya kita akan menabung. Kalau alirannya kita ada di lautan, alirannya investasi, ya kita otomatis akan investasi. Dorongannya ada. Inspirasi. Tapi kalau kita ada di samskara kita, terus samskara kita urgensi untuk nabung atau untuk investasi, pasti gagal. Nah, ini pertanyaan selanjutnya udah dijawab tadi soal homoseksual ya. Mas Riko udah jawab tadi. Pertanyaan untuk Mas Riko, pada saat kita lagi kondisi minus, setelah kita sadari, kita terima semua itu, apa yang harus kita lakukan? Karena contohnya mau jual rumah sampai sekarang belum laku. Secara logika memang cuma itu yang saya punya saat ini. Harapan saya dengan terjualnya rumah tersebut dapat bisa melunasi, dapat bisa mulai kehidupan yang baru, bisa untuk modal usaha. Mohon petunjuk Mas Riko dan Mas Hendra. Oke. Nah, intinya jangan membatasi apapun. Niat kita jualan rumah itu kan limitasi. Mengira hanya itu jalannya. Oke. Ya kan? Limitasi ya. Dia membatasi. Iya. Nah, kita perlu terjun ke dalam lautan dan dibiarkan aja, nanti pasti ada jalannya. Ya kalau misal ego kita pingin jual rumah, ternyata kita dikasih duit orang, kan lebih enak dikasih duit orang kan. Iya. Oke. Jangan batasi. Intinya kita itu tidak menciptakan keberlimpahan, kita itu menciptakan batasan. Maksudnya? Manusia itu tidak menciptakan keberlimpahan. Keberlimpahan itu sudah ada, natural kita, tapi kita yang menciptakan limitasi. Kayak ruang itu kan tanpa batas, tapi manusianya yang menciptakan batasan berupa dinding. Tanpa pintu. Makanya namanya tanpa pintu. Iya, itu alasan kenapa pakai tagline tanpa pintu. Iya. Intinya manusia yang menciptakan batasan. Kenapa nggak tanpa dinding, Mas? Lebih enak tanpa pintu sih. Oh. Benar kata Mas Riko, letting in ini saya sering di posisi itu, tapi dengan tidak sadar mungkin boleh dikatakan dipaksa. Dan saya juga sering dipaksa menyerah, melepaskan sesuatu yang saya inginkan. Ketika saya sudah capek dan lelah, dan akhirnya setelah menyerah, melepaskan, itu malah terjadi keajaiban. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengelola kesadaran itu supaya menyerah di depan, karena yang saya pahami bahwa kita harus berusaha ikhtiar. Mohon penjelasannya Mas Riko gitu. Ini juga jawaban waktu ada sahabat saya yang benar-benar sakit stroke lama, berobat kan, ditangani ini nggak sembuh, ditangani itu nggak sembuh, akhirnya pasrah total dan sembuh. Ya, dia harus menerima urgensi untuk melenyapkan. Intinya dia harus menyadari egonya yang berusaha melenyapkan dan menolak pengalaman tersebut. Kalau egonya tersebut sudah berhasil disadari dan dicintai, otomatis akan terjadi letting in, otomatis. Yang perlu kita lakukan kalau kasusnya seperti itu adalah mencintai penolakan. Ucapkan ya pada penolakan. Nah, supaya tadi bisa menyerah di depan tadi Mas, tidak karena terpaksa itu. Iya, dia tidak bisa menyerah karena masih menolak pengalaman. Kalau kita ucapkan ya terhadap pengalaman atau ucapkan ya terhadap penolakan, ya udah kan, pasti menyerah kan, karena penolakannya lenyap ketika kita menerima penolakan. Oke, ngerti.